Bagaimana pembahasan soal sosok ketua tim sukses di kalangan partai politik pendukung dan seberapa besar kemungkinan Erick Thohir akan dipilih sebagai komandan tim pemenangan ini? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding yang sudah hadir bersama kami. Mas Qadir, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time News. Mbak. Jadi betul ini Erick Thohir akan jadi ketuanya? Belum sih. Jadi saya kira kepastian siapa yang menjadi juru bicara itu nanti setelah diumumkan oleh Pak Jokowi atau yang ditugaskan oleh Pak Jokowi. Tapi betul beratnya ke situ, beratnya ke nama Erick Thohir. Jadi memang ada sejak awal muncul beberapa nama. Sejak awal muncul beberapa nama, saya kira juga publik sudah banyak yang tahu. Ada Mbak Nana, ya, Najwa, Nadiem juga. ada Mas Nadiem Makarim, kemudian ada Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak CT, dan beberapa nama yang lain. Dan tentu mereka ini akan dipilih sesuai dengan kebutuhan tim dan kebutuhan pemenangan secara keseluruhan ke depan. Dan sejak awal kan begini, partai-partai itu menyerahkan kepada Pak Jokowi. Jadi soal siapanya, kemudian kalau menurut saya sih memang yang paling memahami itu Pak Jokowi. Tapi berarti partai pendukung ini memang sudah oke dengan nama-nama yang beredar ini, termasuk Erick Thohir. Nggak ada walaupun masalah. Sebenarnya kalau kita lihat deh, kita mengerucut misalnya kayak Erick Thohir yang belum pernah, bukan orang parpol, dia nggak pernah terjun di politik praktis, dia akan mengomandani tim sukses incumbent untuk pilpres begitu. Apa nggak ini tanggung jawab yang begitu besar sebenarnya? Ya, jadi yang memenangkan ini kan tidak juga harus ngurusi orang parpol aja. Di tim ini kan seluruh warna banyak ya, warna banyak, asal banyak, ada pengusaha, ada relawan biasa, ada parpol dan seterusnya. Menurut saya yang dibutuhkan itu adalah yang penting dia punya kepemimpinan yang bagus. Yang kedua energinya juga bagus. Mungkin hari ini kebutuhannya adalah tokoh muda sebagai memang yang dicari sosok yang muda. Mungkin salah satunya ya, sosok yang muda sebagai representasi untuk komitmen kita bahwa milenial itu penting, ya kan? Pemilih pemula itu penting dan ke depan Indonesia ini harus dengan regenerasi yang bagus untuk melihat perkembangan dunia global ke depan. Jadi di samping itu tokoh-tokoh ini kan mereka juga memiliki kesuksesan dalam karir mereka masing-masing ya. Tapi bukankah itu juga lebih sulit gitu Mas, ketika ini kan tidak hanya orang parpol tadi dikatakan, tapi ada relawan, ada juga dari berbagai kalangan lah begitu, untuk mengorganize orang-orang ini dari beberapa macam kalangan lah. Apa nggak harusnya orang parpol aja yang memang sudah biasa orang-orang seperti itu? Orang-orang parpol itu kan sudah cukup banyak di tim dan kita sudah bekerja, dan saya kira yang penting nanti komunikasinya yang dibangun, koordinasi yang dibangun. Toh ini tidak semua pemenangan ini ditumpukan pada satu orang. Jadi saya kira tapi hanya sebagai sebuah simbol kah kalau enggak boleh ya. Namanya ketua tim itu tugasnya adalah memimpin, mengkonsolidasi, mengorganisir dan mendorong agar ini bisa bekerja sebagai orkestra yang bagus supaya bisa memenangkan pilpres. Kalau kita bicara soal Erick Thohir begitu. Nah, sebenarnya diketahui juga ketika Pilkada DKI ini merupakan bagian pertemanan lah dari Sandi Uno begitu. Apakah memang ini juga strategi untuk memecah dukungan itu akhirnya dipilih jadi ketua tim sukses? Saya kira nggak sampai sejauh itu mikirnya ya. Kita ketahui bahwa orang kayak Pak Erick ini temennya banyak, Pak Sandi temennya, semua lah pengusaha-pengusaha di Indonesia ini kan pasti. Banyak, tapi kalau geng tuh beda lagi loh Mas, udah beda liganya itu. Iya. Nah, soal pecah atau tidak, saya kira mereka sudah punya model berkomunikasi yang baik lah, tahu. Ya orang-orang profesional lah. Kalau lagi ditugaskan di sini, mereka akan bekerja di situ dengan profesional, dengan perangkat etika yang sudah mereka punyai ya. Karena mereka ini kan rata-rata ini yang muncul ini kan pebisnis ya. Yang saya kira ada ininya lah, ada perangkatnya, ada
ada aturan-aturan etikanya antar mereka lah. Oke, jadi kalau misalnya ini berarti tidak hanya menargetkan memang tadi dikatakan kaum muda, tapi ini juga kalau Erik sebagai sisi, kita bicara kalau tadi nama-nama itu kan lebih banyak dari kalangan bisnis begitu kan. Ini juga kalangan bisnis pun juga yang nantinya ditargetkan. Ya, saya kira ya kan. Jadi selain muda, bisnismen, jaringannya bagus, bukan hanya nasional maupun internasional, kepemimpinannya bagus, teruji dalam beberapa event besar misalnya, itu menjadi catatan saya kira ya. Dan memang kalau dari catatan parpol koalisi sendiri bagaimana sih Mas terkait kalau misalnya kita bicara Erik, berarti kan prestasi yang terakhir adalah penyelenggaraan Asian Games gitu kan. Apa yang menjadi catatan ketika sudah berhasil menyelenggarakan ini? Ya, Asian Games ini kan bagus kan. Tidak ada satupun warga masyarakat di Indonesia maupun internasional yang menyatakan itu tidak sukses. Baik pelaksanaan, pembukaan sampai pada penutupan. Dan itu kerjanya Pak Erik kalau bicara Asian Games. Sekali lagi ini tidak ada urusannya dengan ketua tim. Kita membedah satu-satu saja. Iya, tapi itu juga menjadi catatan, jadi yang diperhatiin juga begitu kan. Dengan begitu kesuksesan ini akan mengangkat namanya Pak Erik ke publik, semakin populer, semakin terkenal, dan orang meyakini bahwa orang ini memiliki kemampuan memimpin misalnya. Itu bisa seperti itu. Nah, di tempat yang lain misalnya siapa? Nadiem itu misalnya dia dengan umur 34 tahun dia bisa punya aset triliunan dengan modal yang begitu besar, bisa menggerakkan Gojek sebagai sebagai satu perusahaan yang fenomenal di tahun ini saya kira ya. Iya, tapi kalau misalnya berkomunikasi secara politik, apakah kontraknya nih, kita bicara kontraknya, dari orang-orang bisnis ini bisa mengkomunikasikannya begitu kepada halayak yang lebih luas? Ya kan, tim ini ada jubir, tim ini ada bidang-bidang yang sudah punya bidangnya masing-masing. Dibutuhkan menurut saya adalah bagaimana memimpin. Bagaimana memimpin, ini punya efek motivasi, efek konsolidasi, sehingga bergerak semua dan membaca peluang-peluang. Kira-kira kita masuk segmen mana, kita main isu apa, dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu bisa dikatakan seberapa signifikan ini posisi sebagai ketua ini nantinya? Menurut saya sih signifikan ya. Maksud saya sentral. Tetapi dalam sebuah tim tidak boleh hanya berpangku kepada seorang atau dua orang saja. Dia harus menjadi tim yang solid, bekerja bersama, sama-sama bekerja untuk cita-cita bersama. Dan saya ingin menyampaikan di tim kampanye nasional ini seluruh direktorat sudah punya program sampai detail. Bukan hanya program, sudah kegiatan. Kegiatan timeline sudah jadi semua, sehingga saya kira nanti ketua ini siapapun dia, apakah Pak Erik, Pak Nadiem atau Mbak Nana atau yang lain atau Pak CT, itu nanti tinggal kira-kira kita diskusi apalagi yang perlu, yang kurang dari sini ke depan secara politik kayak apa supaya pasarnya bagus itu ya. Berarti sosok ketua ini pun juga nantinya berhak dong untuk merubah timeline yang tadinya misalnya atau strategi yang tadinya sudah dibuat. Nggak ada masalah. Jadi kita beri ruang untuk berubah. Kalau menurut dia ini kurang deh, ganti deh. Oke, kita bicarakan, kita rapatkan. Dan di tim kami nih yang ada yang disebut tim sekjen-sekjen ini yang merumuskan semua policy sekaligus gerakan dan tentu dibahas dengan ketua. Kalau gitu apa yang paling diharapkan nantinya dengan sosok ketua ini, Mas? Ya, diharapkan satu ekspektasi kan. Ekspektasinya, oh iya betul, si A ini hebat lah. Pak Jokowi ini kira-kira tahu hati kita, tahu mau kita, apa maunya ini. Nah, itu salah satu yang diharapkan. Yang kedua, kalau ini yang dipilih, udah bener ini, dia punya kemampuan, dia punya kepemimpinan, kira-kira begitulah. Nah, jadi masyarakat itu jadi punya keyakinan diri. Ini nggak main-main. Jadi ini sekaligus uji coba juga untuk bagi seorang ketua yang benar nggak nih dia sukses misalnya di Asian Games, taruhlah gitu, bisa nggak untuk mimpin ini begitu? Iya, karena memang mimpin politik nggak gampang juga.